Buletin Berita Keuangan. Su Yun Miao, sang pewaris dari Grup Su, perusahaan terkemuka di ibu kota, menghilang secara misterius kemarin. Keberadaannya masih belum diketahui. Grup Su saat ini dikelola oleh suaminya dan anak angkat keluarga tersebut. Di mana ini? Gu Xian. Maafkan aku gagal membawamu pulang dengan selamat. Jangan. Yun Miao, jangan menangis. Maafkan aku karena mengotori wajahmu. Tidak. Kumohon jangan. Jangan menakut-nakutiku seperti ini. Gu Xian. Jangan menakut-nakutiku seperti ini. Gu Xian. Guru Ize, kamu jahat. Yun Miao, kau harusnya panggil aku suami. Kau hancurkan keluargaku, curi hartaku, dan binasakan hidupku. Salahku sendiri yang buta. Aku meninggalkan Gu Xian yang tulus mencintaiku. Aku malah memilih berandalan tak berperasaan sepertimu. Jangan lupa, kamulah yang membiarkanku masuk ke hidupmu. Soal ketulusan. Meski sudah mati, wajah ini tetap begitu mengesalkan. Apa yang kau lakukan? Tidak.
Sayang sekali, bersihkan ini. Lakukan dengan baik. Baik. Selagi dia masih hidup, bawa dia kembali, ambil kornea dan jantungnya. Jangan disia-siakan. Maafkan aku, jika ada kehidupan berikutnya, aku bersumpah, tak akan biarkan kau menderita lagi. Guxian. Guxian. Bukankah aku sudah mati? Apa aku terlahir kembali? Kau sudah sadar. Sadar baru seru. Ini terjadi sebulan lalu. Aku dibius dan dilecehkan orang di acara pertunangan. Reputasiku hancur. Grup Su terkena dampak parah. Dalangnya akhirnya terungkap. Ternyata dia tunanganku sendiri. Guxian, CEO Grup Gu. Tapi kini, aku telah terlahir kembali. Dan kembali ke masa sebulan lalu. Efek obatnya belum hilang. Siapa yang mengirimmu? Guxian. Akan kutanya terakhir kali. Siapa yang menyuruhmu? Guru Ize yang menyuruhku. Dia ingin aku memfitnah Guxian. Guru Ize. Kebohonganmu sudah dimulai sejak lama. Keluar. Ayah yang kusayang sejak kecil, ingin ku mati selama ini. Adik yang selalu kulindungi, malah bersekongkol dengan suamiku. Dia meracuni kakek, menyakiti Guxian yang mendukungku, dan merebut grup Su. Apa yang terlihat di cermin hanyalah tipuan yang palsu. Kebenaran hanya ada di dalam hati. Kali ini, akan kurobohkan semua kebohongan dan kutuntut mereka yang jahat untuk membayar konsekuensinya. Tuan Gu, kakakku sudah punya orang yang dicintai. Mohon Tuan Gu bermurah hati untuk lepaskan dia.
Apa keluarga Su sudah tak ada orang lain lagi mengirim anak angkat untuk mewakili mereka? Meski ingin batalkan pernikahan, aku cuma ingin Yun Miao yang mengatakannya sendiri. Calon pengantin tak bisa hadir, putri pertama keluarga Su sungguh menginjak-injak harga diri, Tuan Gu. Selain itu, dia melakukan ini di pesta pertunangan. Ini pasti karena ada dendam besar. Aku memang ingin membatalkan pertunangan. Su Yueyao, sempurna. Kau juga di sini. Di hidup ini, kau tunggu saja pembalasanku. Mengapa dia di sini? Mungkinkah rencana itu gagal? Guxian. Di kehidupan lalu, meski saat penjahat memanfaatkanku melawanmu, kau tak pernah melawan dan membiarkan keluarga Su menghancurkan grup Gu. Tak ada yang lebih bodoh darimu. Kakak, sudah kukatakan dia tak mencintaimu dan ingin memutuskan pertunangan denganmu, tapi kau paksa dia. Umumkan di depan umum. Bukankah kau membuat semua orang menyalahkannya? Aku memang ingin membatalkan pertunangan. Aku ingin membatalkan pertunangan yang diatur orang tua kita. Sebaliknya, aku secara resmi ingin mengajak Tuan Guxian pacaran dengan tujuan untuk menikah. Aku Su Yun Miao bersumpah hanya akan menikah dengan Guxian. Hanya akan menikah dengan Guxian. Tidak mungkin. Kakak, bukankah kau berjanji pada Kak Ruiz untuk memutuskan pertunangan dengan Guxian agar bisa bebas bersama dengan Kak Ruiz? Sayang, kau sudah mulai cemburu? Lihat dengan jelas. Inilah pacarku yang baru, dikonfirmasi. Jangan sampai ada pria sembarangan mendekatiku. Bukankah Su Yun Miao yang murahan ini seharusnya dimanipulasi untuk membenci Guxian sepenuhnya? Sebenarnya apa yang salah? Kakak, sebelumnya engkau tak berkata seperti ini. Apa ada yang memaksamu? Kakak, gaunmu juga sudah dirobek. Tanganmu juga berdarah. Kakak, jujurlah padaku. Apakah ada yang menindasmu? Jadi kau terpaksa harus mengatakan ini? Maksudnya, Guxian memaksa Nona. Pertama keluarga Su menepati perjodohan dengan paksaan. Sepertinya begitu. Nona pertama keluarga Su selalu memanjakan adiknya, Su Yueyao, mana mungkin akan merusak reputasi kakaknya sendiri. Adikku yang baik.
Dulu aku terlalu memanjakanmu, hingga kau berani membatalkan pertunangan seenaknya dan mencemarkan nama keluarga Su. Sekarang kau malah memfitnahku di depan umum? Semuanya, tadi aku tidak sengaja terjatuh. Bajuku robek dan tanganku terluka. Aku sengaja minta adikku datang menjelaskan keadaan pada kalian semua, tapi siapa sangka? Ya ampun, Su Yueyao memang sedang memfitnah kakaknya sendiri. Nona pertama selalu memperlakukan Yueyao seperti adik kandungnya sendiri. Dia telah menyayangi orang yang tak tahu berterima kasih. Mengapa Yueyao membatalkan pertunangan tanpa alasan jelas? Pasti ada niat jahat. Dia telah menyayangi orang yang tak tahu berterima kasih. Mengapa Su Yueyao membatalkan pertunangan tanpa alasan jelas? Ini tidak benar. Kakak, aku tidak melakukannya. Bagaimana kau tega mengkhianati Ruiz seperti ini? Sebagai anak angkat keluarga Su, kau merusak hubungan keluarga Su dan Gu, serta memfitnah kakakmu sendiri. Keluarkan wanita ini sekarang. Tidak, lepaskan aku. Bukan, lepaskan. Bukan. Bu Su, Presdir baru saja tiba di lokasi dan mendengar soal pembatalan pertunangan. Dia pulang dengan marah. Dia sedang mengamuk hebat di rumah. Cepatlah pergi bujuk dia. Perlu aku pulang bersamamu? Kamu khawatir padaku? Sebenarnya, aku khawatir Tuan Su bisa sakit karena marah. Lagi pula, kita keluarga dekat. Tak perlu, ada beberapa urusan harus kuselesaikan sendiri. Sebagai pacar, kau cukup berikan dukunganmu saja. Ayo pergi. Ayah, jangan terus memanjakan Yun Miao seperti ini. Lihat, dia membatalkan tunangan secara terbuka. Jika dibiarkan, dia mungkin melakukan hal yang lebih memalukan keluarga Su. Menurutku, kita harus segera hentikan jabatan Yun Miao di perusahaan. Dengan begitu kerugian, perusahaan bisa diminimalisir. Aku dan tunanganku pamer kemesraan di depan umum. Menurut ayah, keluarga Su akan mengalami kerugian apa? Su Yun Miao, kekacauan apa yang kau buat? Kau membatalkan pertunangan begitu saja. Kakek. 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 Kau diam-diam menikah dengan Ruiz secara resmi. Lihat apa yang terjadi. Kau membuat kakek kesal sampai mati. Kakek, aku salah. Aku sudah salah. Kakek. Kakek, dalam hidup ini, aku bersumpah akan melindungimu. Pernahkah kau berpikir untuk membatalkan pertunangan secara terbuka? Jika kau merasa ditindas, katakan padaku, apakah Xian sudah menindasmu? Bukan. Yun Miao, bukan ayah mau menyalahkanmu. Bagaimanapun kau tak bisa membatalkan pertunangan secara terbuka. Kelakuanmu ini sudah mempermalukan keluarga Su.
Ayah, menurutmu, membatalkan pertunangan secara terbuka harus menerima hukuman seperti apa? Aduh, ini juga bukan termasuk hukuman. Setidaknya untuk sementara waktu, kau tak lagi layak menjadi CEO perusahaan. Ini akan merusak reputasi perusahaan. Baik. Jujur saja, Yun Miao, ini demi kebaikanmu sendiri, gunakan waktu ini untuk beristirahat di rumah dan memulihkan diri. Untuk urusan perusahaan, serahkan saja ke Yue Yao. Lagi pula, kau yang merekomendasikannya ke perusahaan. Jika dia menggantikan posisimu, itu pasti tidak masalah, ya kan ayah? Ayah, aku terima keputusan ayah tentang pembatalan pertunangan. Tapi kurasa ayah akan merasa kecewa. Bukan aku yang membatalkan pertunangan, melainkan Su Yueyao. Mustahil. Tenanglah ayah. Kalau tak percaya, tanya saja pada Su Yueyao, nanti ayah akan tahu. Yue Yao, sebenarnya apa yang terjadi di pesta pertunangan? Guxian mengabaikan hubungan kedua keluarga dan mengusir adik Yue Yao dari pesta secara terbuka. Akhirnya kita bertemu lagi. Guru Is. Sayang, kamu sudah pulang. Yue Yao juga sudah pulang. Yue Yao, Ruize adalah kakak iparmu. Kalian berdua terlalu mesra. Ini tidak pantas. Kakak ipar, kakak merasa kita terlalu mesra. Yun Miao, kami sudah menikah secara resmi. Susan, pria tua mengganggu itu, sudah pergi untuk selamanya. Kakek. Yun Miao, aku akan mengurus semuanya sebagai suamimu. Semuanya sudah berkumpul. Aku sudah mulai tidak sabar. Guxian benar-benar keterlaluan. Di depan begitu banyak keluarga bisnis terkemuka, dia mengusir adik Yue Yao. Bukankah ini menghina keluarga Su? Kau baik-baik saja, Yue Yao. Apa yang terjadi padamu? Siapa yang melakukannya? Katakan, aku akan membelamu. Kakak memukulku di pesta pertunangan. Yun Miao, kau adalah kakak. Bagaimana bisa kau pukul dia di depan umum? Justru karena dia adikku, aku harus mendisiplinkannya agar tak mempermalukan keluarga Su di depan publik. Kau
Apapun alasannya, menggunakan kekerasan tak bisa dimaafkan, aku akan beri keadilan untuk Yue Yao. Su Yueyao menyandang marga Su. Dia adalah anak angkat keluarga Su. Sedangkan kau bermarga Jiang. Kau adalah menantu matrilokal keluarga Su. Kau membela Su Yueyao dengan status apa? Sepertinya ada yang aneh dengan Su Yunmiao hari ini. Kakek, jangan khawatir, aku tidak membatalkan pertunangan. Cepat lambat, akan kubawa Guxian pulang sebagai cucu menantumu. Yunmiao, apa kau sudah lupa janji yang pernah kau ucapkan? Lebih baik kau fokus menghibur adik Yueyao saja. Dia sedang merasa cemburu. Meski aku tak mengerti, apa alasannya? Yueyao begitu nekat membatalkan pertunanganku, dia sampai merusak reputasiku di publik. Demi itu, kakek, kalau bukan ada Xian, hari ini reputasi cucumu sudah hancur. Itu tidak benar. Cukup. Awalnya Yunmiao bilang ingin mendekatkan diri dengan adiknya. Karena itu kuperbolehkan kalian tinggal di rumah ini. Karena kau tak bisa belajar menghormati kakakmu. Mulai sekarang kau tak diterima lagi di sini. Ayah Yue Yao. Soal hukuman ini akan kami lakukan. Sesuai usulanmu, posisi Yue Yao sebagai wakil CEO ditangguhkan untuk sementara. Setelah situasi mereda, kita akan evaluasi kembali. Kakek, jika tak ada hal lain, kalian boleh bubar. Ayo pergi. Ini baru permulaan. Kakek, aku pergi dulu. Kenapa kau di sini? Kau khawatir aku tak bisa melakukannya sendiri? Aku khawatir dengan kakek Su. Hanya ingin lihat apa yang bisa kubantu. Mari lihat berapa lama kau bisa terus bersikeras. Apa tujuan semua tindakanmu di pesta pertunangan itu? Tujuanku hanya satu, yaitu dirimu. Guxian, tinggalkan saja aku. Jangan khawatir. Aku pasti akan mengantarmu pulang. Guxian, Guxian. Kenapa dadaku terasa sakit sekali saat dia menyentuhku? Jangan menangis lagi. Aku percaya padamu sekarang. Guxian. Tanganmu terasa hangat. Itu menenangkan. Di kehidupan ini, gantian aku yang melindungimu. Pacarku, karena kau sudah datang, gimana kalau kita masuk untuk lihat keadaan kakek? Sudah terlalu malam, jangan ganggu kakek Su lagi.
Benarkah? Kalau begitu, aku pergi. Aku. Selamat malam, pacarku yang baik hati. Kenapa? Yang satu adalah ayah tersayangku, yang satunya adalah adik kesayanganku. Kenapa kalian berdua melakukan ini padaku? Karena dia bukan hanya ayah kandungmu, kan? Tapi juga ayah kandungku. Kalau bukan demi harta keluarga Su, aku takkan mengorbankan cinta sejati untuk menikah masuk ke keluarga Su. Bertahun-tahun ini, aku memerankan peran suami baik dan ayah ideal. Aku sudah muak berakting sejak awal. Oh ya, ibumu dan Su, Zen yang tua itu. Mereka sudah menghalangi jalan kami, jadi kami terpaksa harus membunuh mereka. Sekarang giliranmu. Aku akan membunuh kalian. Jika terus sakit seperti ini, mungkin tidak lama lagi aku akan mati. Su Yueyao, anak haramnya Jiang Xing. Su Yueyao, adik tiri berselingkuh dengan Guru Wize. Mantan pacar, Guru Wize berselingkuh dengan Su Yueyao. Kekasih, Gu Xian, meninggal 12 November 2023. Kakek, Su Zhen.
meninggal 1 November 2023. Ibu Susan, meninggal 9 Oktober 2012. Semua harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Tak ada yang terkecuali. Sebelum hari ini berakhir, aku harus dapatkan tes DNA Jiang Xing dan Su Yueyao. Kakek, aku ingat dulu kakek bilang, sebelum orang tuaku menikah, kakek membuat mereka menandatangani perjanjian pranikah. Apa isinya? Isinya menyatakan, jika ayahmu melakukan pelanggaran selama pernikahan yang mengkhianati ibumu, dia akan kehilangan semua aset, serta hak warisnya atas kekayaan keluarga Su. Kenapa tanya-tanya tentang ini sekarang? Bukan apa-apa, aku hanya asal tanya. Aku mau keluar, kakek, aku mau mendekatkan diri dengan calon cucu menantumu. Nona Su tanpa janji tidak boleh masuk. Gusian, aku merindukanmu. Nona Su, kau sudah mengirim bunga ke kantorku 3 hari berturut-turut. Sebenarnya apa maumu? Bukankah ini sudah jelas? Aku ingin kau jadi pacarku. Nona Su, berhenti bercanda. Semua orang di ibu kota tahu kau menyukai Gu Ruize. Pria jahat seperti dia pantas dibuang ke tempat sampah. Kau cemburu, ya? Tidak, aku tidak. Di hidup ini, aku hanya menyukaimu seorang. Lebih baik kita bahas hal penting. Aku datang untuk memberimu hadiah. Hadiah? Proyek pengembangan Resort Su yang sedang berjalan, saya ingin tahu apakah Bapak bersedia bekerja sama dengan grup Su? Sepengetahuanku, di proyek ini, perusahaan Gu Ruize telah mulai mengumpulkan dana awal. Nona Su ingin. Kontraknya bahkan belum ditandatangani, penggalangan dananya bukan urusanku. Kenapa? Tuan Gu tak berani menerima? Daripada membiarkan Ruiz yang berandalan itu mendapat keuntungan, seperti kehidupan lalu, mengapa tidak memberi kesempatan pada Xian? Keuntungan tidak diberikan pada orang lain. Senang bisa bekerja sama. Oh, ngomong-ngomong, kemarin aku lihat Ruiz makan dengan manajer keuangan perusahaanmu. Kau harus lebih waspada. Baik. Aku pergi dulu. Tunggu, kenapa bunga kapuk? Karena aku suka makna bunganya. Makna bunga kapuk. Hargai kebahagiaan di depanmu. Suruh seseorang mengikuti Yun Miao.
Lihat apa yang dia rencanakan. Jika diperlukan, bantu dia. Hargai kebahagiaan di depanmu. Yun Miao, ini aku. Yun Miao, sebagai suamimu, akan kukelola grup Su dengan baik. Yun Miao, bukannya kau bilang ingin membatalkan pertunangan dengan Gusian? Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Yun Miao, Ruiz, aku melakukan semua ini untukmu. Untukku? Aku baru tahu kalau Gusian sangat tertarik dengan proyek gedung Nancy. Maksudmu, Gusian punya informasi dalam proyek ini akan sangat menguntungkan? Jika aku bisa dapatkan penawaran proyek Gusian, maka proyek ini pasti akan jadi milikmu, kan? Terima kasih atas kerja kerasmu. Bisa menyerahkan proyek yang pasti gagal ini langsung ke tanganmu adalah kebahagiaanku. Aku sama sekali tidak lelah. Busu, Anda ingin bertemu saya? Ayahmu sudah bekerja di perusahaan ini selama 30 tahun, kan? Dulu perjanjian pranikah ayah dan ibuku juga dibuat olehnya, kan? Aku perlu tahu, dengan laporan tes DNA ini, apakah perjanjian pranikah itu bisa diberlakukan sekarang? Berani-beraninya dia. Tepat sekali. Berani-beraninya dia. Jadi dengan adanya laporan tes DNA ini, bisakah ini membuat ayah tercintaku kehilangan segalanya? Bisa. Sekarang juga aku bisa meminta pembekuan semua aset Jiangxing. Dalam 24 jam akan kuusir dia dari grup Su dengan tangan kosong. Jangan buru-buru. Untuk mengambil sesuatu, kita harus memberi dulu. Bukan hanya tidak mengusirnya dari grup Su, tapi justru akan mengangkatnya ke posisi puncak di grup Su. Aku mengerti. Semoga kalian bisa menikmati hadiah spesial yang kusiapkan. Pak Gu, proyek Nancy terlalu besar. Perusahaan kita tidak sanggup. Benar, kita sudah investasi besar-besaran. Bagaimana kita bisa menyerahkan uang ini? Benar, kalau proyek ini sampai bermasalah, itu bisa langsung menghancurkan perusahaan kita. Kalau hanya fokus pada proyek yang bisa dikerjakan, kapan perusahaan akan berkembang dan ekspansi? Proyek Nancy ini dijamin menguntungkan. Kalau dana kurang, kita bisa jaminkan perusahaan untuk pinjam uang. Pak Gu, kabarnya Nona Su sangat tergila-gila pada Anda. Kenapa tidak pinjam dana dari keluarga Su? Lihatlah jauh ke depan. Saat ini keluarga Su masih dikendalikan oleh Sujan yang tua itu. Begitu Su Yun Miao bersama denganku, keluarga Su lambat laun akan jadi milikku. Saat ini yang terpenting adalah mengamankan proyek gedung Nancy. Dengan begitu, aku bisa angkat kepala di keluarga Gu. Aku ingin mereka di keluarga Gu yang tidak mengakui posisiku tahu bahwa Gusian bukan satu-satunya yang ahli bisnis.
karena tidak ada yang keberatan. Segera mulai proses penjaminan perusahaan untuk pinjam uang. Pak Gu, manajer keuangan yang Anda suruh saya selidiki memang bermasalah. Kalau dilaporkan, ini akan dianggap pemalsuan keuangan. Baik, jangan bertindak dulu. Siapkan laporan keuangan yang bersih untuk berjaga-jaga. Baik. Anda menyuruh saya ikuti Nona Su. Ini fotonya. Tuan Gu, bunga dari Nona Su sudah datang. Taruh di sini saja. Ingat baik-baik. Kuminta kau utus orang menjaganya, bukan menguntitnya. Mengerti. Selidiki Gu Ruize dengan baik. Kulakukan sekarang. Ku dengar kau mengutarakan perasaan dengan berani. Kegusian di pertunangan? Kukira kau tidak menyukai Ruiz lagi. Tidak disangka kau malah mengajakku berbelanja dan beli begitu banyak barang. Ini pasti mahal sekali. Bibi, insiden pertunangan adalah kesepakatan antara Ruiz dan aku. Kami punya alasan sendiri. Jangan khawatir. Aku tahu perasaanmu pada Ruiz sudah pasti tulus. Mendengar ini membuatku lega. Bibi, pekerjaanku sangat sibuk. Aku tak punya waktu mengunjungimu. Tak apa, kau masih ingat padaku. Sudah membuatku senang. Su Yueyao tiba di rumah Gu Ruiz. Bibi, kebetulan aku mau antarkan kontrak resort ke Ruize. Bagaimana kalau kita ke apartemennya bersama? Kita beri dia kejutan. Ide bagus. Ruiz bilang proyek ini luar biasa. Ruiz takkan mengecewakanmu. Belakangan ini, Su Yun Miao yang murahan itu sangat aneh. Dia tiba-tiba menyerahkan posisi CEO grup Su ke ayahku. Bukankah itu hal yang bagus? Lagi pula, dia kan ayah kandungmu. Setelah kita ambil alih grup Su sepenuhnya, kau akan jadi Nona grup Su yang sebenarnya. Tapi orang-orang yang kita kirim ke pesta tunangan tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Mungkin sudah terjadi masalah? Sudah kukirim penyelidik. Kalau ada masalah, pasti sudah tahu. Tenang saja. Tapi kuperhatikan, akhir-akhir ini Su Yun Miao bersikap aneh ke Gu Xian. Mungkinkah dia jatuh cinta pada Gu Xian? Mustahil. Dia sepenuhnya hati memperlakukanku. Setelah kita hancurkan Gu Xian, Su Yun Miao yang tidak bernilai sudah bisa kita atasi sesuka hati. Kubuka pintunya. Mari beri Ruiz sebuah kejutan. Baik, kuturuti kata Bibi. Baik. Beraninya kau merayu anakku. Kau sudah bosan hidup. Ku hajar kau. Jangan. Ku lihat kau masih berani atau tidak. Rasakan ini. Yueyao, ternyata kau jelas tahu hubunganku dengan Ruize. Bagaimana kalian bisa... Yun Miao, bukan seperti yang kau kira. Yun Miao, aku tak tahu apa yang terjadi. Aku dibius dan dijebak.
Guru Ize, aku bersusah payah membujuk kakekku dan datang ke sini dengan semangat untuk menyerahkan kontrak resor ini. Baik. Kalau memang begitu, kau lebih baik tinggal bersama Yue Yao kesayanganmu saja. Kontrak yang susah payah kita dapatkan sudah hilang. Ku hajar kau. Hentikan, ku hajar kau. Hentikan. Urban Entertainment, aku punya kabar menarik. Kalian pasti sangat tertarik. Tuan Gu, saat menyelidiki Guru Ruiz, saya menemukan Nona Su juga sedang menyelidikinya. Insiden hari ini pasti hal yang direncanakan oleh Nona Su. Gadis ini sedang merencanakan apa belakangan ini? Hubungi mitra media kita untuk bantu Yun Miao. Biarkan Guru Ruiz jadi topik hangat. Baik, Nona. Tuan Gu, ada rumor merugikan beredar tentang Anda di internet. Harga saham kita sedang anjlok, bank menolak pendanaan proyek Nangsi kita. Apa yang harus kita lakukan? Selidiki ini, cari tahu dalang di baliknya. Yun Miao, kau harus percaya padaku. Aku dan Su Yueyao dibius dan dijebak. Kakak, kau yang meyakinkan kakek menerimaku. Kau begitu baik padaku. Mana mungkin aku merebut orang yang kau cintai? Benar. Setelah semua yang kulakukan untukmu, bagaimana kau berani merebut orang yang kucintai? Ruiz, bisakah aku mempercayaimu? Tentu saja. Bersumpahlah padaku. Bersumpah saja. Jika kau mengkhianatiku, kau akan kehilangan segalanya. Dan mengalami akhir yang mengenaskan. Kenapa? Kau tidak mau bersumpah? Bukan begitu. Aku bersumpah, aku tak pernah melakukan apapun yang menyakiti Su Yun Miao. Jika tidak, aku akan kehilangan segalanya dan berakhir mengenaskan. Ruiz, aku percaya padamu. Sumpahmu akan menjadi kenyataan. Ruiz, satu-satunya cara sekarang adalah mengubah perselingkuhanmu dengan Yue Yao menjadi janji terbuka. Kita harus mempublikasikan hubunganmu dengan Yue Yao. Ruiz, satu-satunya cara sekarang adalah mengubah perselingkuhanmu dengan Yue Yao menjadi janji terbuka. Kita harus mempublikasikan hubunganmu dengan Yue Yao. Ruiz, karena Su Yun Miao menyarankan kita berpura-pura berpacaran, kenapa tidak kita lanjutkan saja dengan bersama secara terbuka?
Yue Yao tak bisa membantumu mengeksploitasi kekayaan keluarga Su. Aku ingin melihat, apakah kau masih bisa menyukainya? Tuan Gu, Nona Su jelas terlihat mesra dengan Gu Ruize. Sekarang dia malah mengarang drama perselingkuhan ini. Selain itu, Gu Ruize mengajak Su Yueyao menemui Nona Su langsung. Setelah dari sana, mereka langsung umumkan hubungan mereka. Rangkaian kejadian ini membuatku curiga mereka bersekongkol untuk melawanmu. Ada skema besar di balik ini. Proyek Asia Tenggara masih butuh manajer proyek. Bagaimana jika kau yang pergi mencobanya? Tuan Gu, apa kesalahanku? Tolong beritahu langsung. Jangan lempar aku sejauh itu. Energimu terlalu berlebihan. Aku carikan tugas untukmu. Jika tak mau pergi, fokuslah pada tugasmu sekarang. Baik, Tuan Gu. Tunggu. Tuan Gu, ada perintah lain? Itu. Kenapa bunga hari ini belum dikirim? Itu. Kenapa bunga hari ini belum dikirim? Sebenarnya sudah datang beberapa jam lalu, tapi aku curiga Nona Su punya maksud tersembunyi, jadi kutahan di luar. Salahku yang bertindak seenaknya akan kubawa masuk sekarang. Kukira dia sudah kehilangan kesabaran mengejar orang. Tak ada ketulusan dalam mengejar orang. Tuan Gu, Aku mengajak pacarku makan malam pukul 8 malam ini dari Yun Miao yang paling menyukaimu. Norak sekali. Hidangan terakhir, sup tomat telur. Supmu ini adalah hidangan dingin, kan? Aku sudah masak berulang-ulang. Versi ini paling wajar. Mau coba yang ini? Ini terlihat paling tidak beracun. Kukira makan malam. Yang kau maksud adalah makan malam romantis di restoran mewah. Ini pertama kalinya aku memasak. Lebih baik dari restoran mewah manapun. Kita sepakat dulu. Kalau kau makan dan sakit, aku tidak tanggung jawab. Bagaimana? Mari kita bahas. Alasanmu ingin menemuiku hari ini. Yun Miao, kau adalah Nona. Pertama keluarga Su, kau tak perlu melakukan ini demi siapapun. Kau sudah sempurna. Kalau begitu, kau setuju jadi pacarku? Kapan aku pernah menolak? Kalau begitu, aku ambil hak istimewa sebagai pacarmu. Aku datang untuk bahas urusan serius. Katakan. Aku tahu grup Gu sedang ikut penawaran proyek Gedung Nanshi. Aku butuh penawaran dari grup Gu. Jumlahnya harus lebih tinggi. 50% dari harga awal. Baik. Kau tak mau tanya alasannya? Kau tahu tidak, kalau aku bocorkan tawaran ini ke pihak lain, grup Gu bisa kehilangan proyek? Artinya, proyek Gedung Nanshi pasti bermasalah. Kau tak mau aku terlibat. Aduh, Tuan Gu. Terlalu bucin, bisa menyakitimu. Jika itu untukmu, aku rela. Tenang saja, pria bodoh. Tak akan kubiarkan kau terluka lagi. Lalu, aku mau kau bocorkan secara tak sengaja detail penawaran ke manajer keuanganmu. Setuju. Lalu, aku mau semua saham grup Gu. Baik. Pacar, aku hanya bercanda.
Waktunya hampir habis. Kakek akan segera pulang. Sudah larut. Aku harus pulang dan melakukan konferensi video. Sebaiknya aku pergi dulu. Hei, kau akan bertemu kakek suatu saat nanti. Kenapa tidak temui dia sebelum pergi? Lain kali akan kubawa hadiah untuk kunjungan resmi. Sampai jumpa besok, sayang. Sampai jumpa besok. Pak Gu, penawaran proyek gedung Nanxi terlalu tinggi, tidak seharga itu. Apa kita ditipu? Informanku di dekat Gusian mengonfirmasi keaslian tender itu. Gusian tak pernah melakukan bisnis merugikan. Ini artinya proyek ini menyimpan nilai tersembunyi. Su Yunmiao, wanita bodoh itu terobsesi padaku. Dokumen tender yang dia dapat pasti akurat. Selamat kepada Tuan Gu atas keberhasilan mengambil alih kepemilikan Gung Nangsi. Pak Gu benar-benar pemuda yang berbakat, bertindak dengan tegas, mendapatkan Nangsi dalam satu langkah. Proyek ini dijamin akan memberi keuntungan baik disewakan atau dikembangkan sendiri di masa depan. Semoga seperti yang dikatakan Bapak. Kak Ruize, kali ini kamu harus berterima kasih padaku ya. Pak Wang hanya menyetujui pinjaman ini karena hubungan mempertimbangkan ayahku. Saya juga menjaminkan properti atas namaku sebagai jaminan. Nanti aku ajak kamu belanja. Beli apa saja yang kamu mau. Hanya pemeriksaan tubuh rutin dan menginap sehari di rumah sakit lalu pulang. Apa perlu kamu sampai bekerja di rumah sakit? Kakek, aku hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Kita hanya perlu melakukan satu pemeriksaan terakhir. Setelah pemeriksaan ini, kita langsung pulang. Begitu sampai di rumah, aku akan minta Bibi Zhang masakan sup burung dara favorit kakek. Bagaimana? Jika besok tidak ada masalah, apa berarti nasib kakek sudah berubah? Kau selalu memperlakukanku seperti anak kecil setiap hari. Baiklah. Kakek, aku angkat telepon dulu. Yunmiao, aku berhasil dapatkan proyek Nancy. Ruiz, aku tahu kamu pasti bisa melakukannya. Setelah proyek ini menghasilkan keuntungan, kau akan buktikan ke keluarga Gu kalau kau lebih hebat dari Gu Xian. Ini semua berkat kau yang kasih tender grup Gu ke aku. Sekarang aku sudah punya proyek ini. Apakah kau bisa membatalkan pernikahanmu dengan Gu Xian agar kita bisa bersama secara terbuka? Tidak bisa. Meski aku batalkan pernikahan, kau juga tak bisa langsung tinggalkan Su Yueyao. Itu akan merusak citramu di mata publik. Tunggu sebentar lagi. Saat waktunya tiba, aku akan batalkan pernikahan dengan Gu Xian dan kembali padamu. Aku bisa jelaskan. Katakan. Kenapa sekarang diam saja? Kamu tidak marah sama sekali dan tidak pergi begitu saja. Karena aku percaya padamu. Apapun yang terjadi, aku ingin dengar langsung darimu. Kalau dulu aku percaya padamu dan dengar penjelasanmu, apa semua akan berbeda?
Kalau belum mau bicara, aku akan tetap menunggu. Tidak, kamu harus dengar penjelasanku. Baik, katakan. Aku ditipu oleh Guru Ruiz dan Su Yueyao yang bekerja sama. Makanya aku salah paham padamu dalam banyak hal. Tapi sekarang aku tahu siapa yang benar-benar tulus padaku. Untuk mereka yang membohongiku dan menyakitiku, akan kubuat mereka membayarnya dengan caraku. Apapun yang ingin kau lakukan, akan kudukung. Hanya satu yang kuminta. Biarkan aku membantumu. Beritahu aku rencanamu. Akan kulaksanakan untukmu. Bantu sebarkan kabar, agar semua orang tahu Jiang Xing mengambil alih kendali grup Su. Untuk bermitra dengan grup Su, mereka harus menyuap ayahku. Semakin banyak, semakin baik. Baik, Nona besar. Tinggal satu pemeriksaan terakhir. Yun Miao, kenapa engkau begitu gugup? Aku tidak gugup. Kakek, apa kakek merasa ada yang tidak nyaman? Aku baik-baik saja. Tak ada masalah sama sekali. Di pemeriksaan 2 hari terakhir juga tidak ada masalah. Sudah kukatakan, ini tindakan yang berlebih. Kau bersikeras mau lakukan pemeriksaan menyeluruh. Waktu hampir habis. Sekarang masih tak ada masalah. Apa ini? Artinya aku sudah mengubah segalanya. Kakek. Duduklah. Xian, cepat periksa Yun Miao. Tak tahu apa yang salah dengan gadis ini. Dia bertingkah gelisah. Yun Miao, kau... Kakek. Kakek Su. Dokter. Dokter. Kakek, ada apa? Minggir. Lakukan resusitasi sekarang. Tidak. Aku sudah mengubah semuanya. Dia akan baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja. Bagaimana keadaan kakekku? Karena alasan yang tidak diketahui, jantung Pak Su tiba-tiba berhenti. Untungnya kita berada di rumah sakit dan langsung diselamatkan. Kalau tidak, tapi Pak Su sudah aman sekarang. Nona Su, Anda bisa tenang. Syukurlah. Yun Miao, Yun Miao. Dokter. Dokter, apa yang terjadi pada Yun Miao? Saya tidak bisa menemukan penyebabnya. Tiba-tiba Nona Su mengalami penyumbatan arteri serebral posterior. Ini menyebabkan saraf otak mengalami nyeri hebat. Biasanya, keadaan seperti ini hanya terjadi pada pasien dengan riwayat cedera otak parah. Tapi otak Nona Su tidak menunjukkan cedera. Jadi, apa konsekuensinya? Jangan khawatir. Sekarang kondisinya stabil. Tapi, jika terulang lagi, seperti hari ini, paling ringan adalah stroke dan lumpuh. Paling parah akan berada keadaan vegetatif. Jadi ke depannya perlu perawatan intensif. Ikut aku untuk ambil obatnya. Baik.
Jadi, ini harga yang harus kubayar. Kali ini untuk menyelamatkan kakek. Jika aku bisa ubah takdir Xian, apakah artinya aku mungkin akan mati? Atau jadi vegetatif dan tak pernah sadar lagi? Akan kulindungi kamu, bahkan jika harus mengorbankan nyawaku. Pukul 03.00 subuh, bagian selatan kota mengalami gempa bumi lokal. Gedung Nangsi roboh seluruhnya. Belum ada laporan korban jiwa. Informasi lebih lanjut akan menyusul. Ini perayaan ulang tahun anak angkat keluarga Su, kan? Mengapa harus kau yang pergi langsung? Tidakkah lebih baik istirahat? Di rumah sakit beberapa hari lagi? Aku sudah baik-baik saja. Lagi pula, kali ini aku ingin mengantarkan hadiah untuk adik tersayangku. Kau temani aku ke sana? Baik. Kalau begitu, tetaplah bersamaku beberapa hari ini. Baik. Mari daftarkan pernikahan kita pada tanggal 5. Mengapa tanggal 5? Jika bisa, aku ingin menikahimu hari ini. Tanggal itu memiliki makna khusus bagiku. Baiklah. Jika kita selamat melewati tanggal 4, tanggal 5 akan menjadi kelahiran baru kita. Jika tidak, aku akan menjagamu agar tetap aman. Terima kasih semuanya. Nona Yue Yao adalah bintang ulang tahun hari ini. Penampilanmu sungguh memukau. Benar, gaun Yue Yao didesain khusus oleh Jason, desainer independen dari Paris. Ini benar-benar eksklusif. Ini hadiah dari ayahku. Tak kusangka hadiahnya begitu mewah. Yang penting putriku menyukainya, ya kan? Haha. Dermawan sekali ke anak angkat. Tentu saja. Memang, jarang sekali ada ayah angkat begitu baik pada anak angkat. Benar, masalahnya Su Yue Yao bermarga Su, bukan Jiang. Benar, nona pertama keluarga Su, paling sayang, adiknya, kan? Kenapa tak melihatnya malam ini? Katanya Tuan Jiang sekarang berkuasa besar di grup Su. Jangan lupakan kami saat ada kesempatan. Haha, bisa dibicarakan? Tentu saja. Mari kita bersulang. Haha. Terima kasih atas kehadiran kalian di acara putriku. Sekarang sudah waktunya juga kuumumkan perjamuan dimulai sekarang. Mari sambut sang bintang ulang tahun tercantik malam ini, Su Yue Yao. Tunggu. Ayah, dasar ayah ini. Aku yang jadi kakak masih belum datang. Bagaimana ayah bisa mulai pesta tanpa aku? Kakak, jangan salahkan ayah. Aku dengar kondisimu kurang baik dan tidak ingin memaksa kakak, jadi kami merahasiakannya dari kakak. Tidak apa-apa, aku hanya datang untuk memberikan hadiah ulang tahun untukmu. Setelah ini, aku pergi. Jiang,
Berdasarkan perjanjian pranikah antara Jiang Xing dan Su Yun, disebutkan bahwa jika Tuan Jiang Xing melakukan perselingkuhan selama pernikahan, maka akan kehilangan hak waris atas aset grup Su dan harus pergi tanpa harta. Su Yun Miao, ibumu sudah lama aku tidak melakukan apapun yang bersalah padanya. Kenapa engkau mengungkit masalah ini? Ayah, jangan terburu-buru. Dengarkan pengacara sampai selesai. Investigasi mengonfirmasi Nona Su Yueyao adalah anak haram yang dilahirkan dari perselingkuhan Tuan Jiang Xing. Ini membuktikan Tuan Jiang Xing berselingkuh. Mulai saat ini, Tuan Jiang dicabut dari jabatannya di grup Su. Bersamaan itu, adopsi Nona Yueyao oleh keluarga Su dibatalkan. Keduanya akan diusir dari keluarga Su. Jiang Xing benar-benar tak tahu malu selama jadi menantu matri lokal. Dia selingkuh dari istrinya. Dan setelah istrinya meninggal, dia membawa anak haramnya ke keluarga Su untuk dibesarkan. Ini benar-benar perbuatan tidak tahu malu. Anak haram itu pasti tahu kebenarannya. Menurutmu, mungkin mereka berencana menguasai harta keluarga Su? Kakak, jangan hanya karena ayah lebih menyukaiku dan langsung fitnah kami. Kau baik-baik saja, Su Yun Miao. Kau lebih kejam dari yang kubayangkan. Kau bahkan tega mencelakai ayah kandungmu. Kalian berdua tak perlu berakting di sini. Jika kalian keberatan dengan hasil tes DNA, kalian bisa ajukan gugatan. Tapi ayahku tercinta, sebelum itu sebaiknya kau pikirkan dulu. Berapa tahun hukuman untuk suap yang kau terima saat mengelola grup Su akan menjeratmu? Kau yang merencanakan ini. Tentu saja, aku yang mengatur semuanya. Jika tak kuserahkan kekuasaan padamu dan biarkan kau urus proyek besar, mana mungkin kau punya kesempatan menerima suap? Kau akan kupukul. Tuan Jiang Xing, kami terima laporan bahwa kau menyalahgunakan jabatan sebagai CEO Grup Su untuk menerima suap besar. Buktinya sudah lengkap. Ikut kami untuk penyelidikan. Tuan Jiang Xing, kami menerima laporan bahwa Anda menyalahgunakan jabatan sebagai CEO Grup Su untuk menerima suap besar-besaran. Buktinya sudah jelas. Ikuti kami untuk penyelidikan. Aku difitnah. Ayah. Aku mau cari pengacara. Lepaskan aku. Kau tahu siapa aku. Kau wanita yang sangat keji. Berani-beraninya kau celakai ayah sendiri. Bisa-bisanya kau cintai wanita seperti ini. Tidakkah kau takut dia akan ambil alih grup Gu suatu hari nanti? Kau salah. Dia tak perlu melakukannya. Jika dia menginginkannya, akan kuberikan grup Gu dengan sukarela. Nona Su, tunggu, Nona Jiang. Pacarku mencintaiku atau tidak, itu bukan urusanmu. Daripada ikut campur, lebih baik kau pikirkan, setelah kehilangan statusmu sebagai anak angkat, dan kehilangan posisi wakil CEO Grup Su, apakah kakak Ruise milikmu itu masih akan mencintaimu? Sepertinya kau sudah tahu, Kak Ruise yang kau cintai itu menyukaiku sejak awal. Dia hanya memanfaatkanmu selama ini. Bagaimana kau tahu? Ruise juga tidak memanfaatkanmu. Kak Ruiz, wanita murahan ini memenjarakan ayahku. Cepat bantu kami. Keluar, kalian semua. Pergi. Yun Miao, tolong selamatkan aku. Gedung Nangqi sudah runtuh. Semua asetku telah hilang. Aku bahkan berutang 1 miliar ke bank. Bisakah kau pinjami aku uang? Aku harus melunasi pinjaman bank dulu. Jika tidak, aku akan menghadapi likuidasi kebangkrutan. Yun Miao. Bagaimana mungkin gedung Nangxi tiba-tiba runtuh? Ingat sumpah yang kau ucapkan? Aku bersumpah, aku tak pernah melakukan apapun yang menyakiti Su Yun Miao. Jika tidak, aku akan kehilangan segalanya dan mati mengenaskan. Apa yang kau katakan, Gedung Nangxi? Kalau begitu, propertiku akan tersita.
Kak Ruize, tolong selamatkan kami, kumohon. Yun Miao, aku tak mengkhianatimu. Ini semua ulah Su Yueyao, dia menggoda aku. Ini semua salahnya. Selamatkan aku. Kumohon selamatkan aku. Ruize, Kamu jelaskan saja hal ini pada pacarmu dengan baik. Sekarang tak ada lagi hubungan di antara kita. Ayo pergi. Guruis, di kehidupan lalu, kau merencanakan segala hal untuk merebut kekayaan keluarga Su. Di hidup ini, kau akan menanggung utang besar. Penderitaanmu yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aku sudah hancur. Tidak. Tidak. Pasti ada jalan keluar. Yueyao, kau sangat mencintaiku. Kau pasti punya solusi, benar, kan? Kau begitu mencintaiku, kau tak akan diam saja. Tolong aku. Kumohon. Aku memohon padamu, lakukan sesuatu. Kau bilang mencintaiku. Mengapa kau tak mau membantuku sekarang? Katakan sesuatu. Aku tak boleh gagal seperti ini. Pasti ada caranya. Harus ada solusi. Aku yakin ada. bunuh saja Su Yun Miao untukku. Aku akan sepenuhnya mengikutimu selamanya. Kuturuti semua kemauanmu. Kenapa kamu sangat lengket padaku hari ini? Aku hanya mengambil suplemen untuk kakek. Kenapa kamu gugup dan bersikukuh ingin ikut? Tidak bisa, kamu janji padaku sampai siang ini, kamu akan terus menempel padaku setiap menitnya. Baik, kita tetap bersama. Bukankah aku juga berjanji untuk daftar pernikahan besok? Jangan sampai lupakan ini. Aku takkan pernah lupa. Yun Miao. Yun Miao. Cepat kemari. Kakek. Xian, kau sudah di sini setengah bulan. Kata dokter, Yun Miao alami kerusakan sekunder pada saraf otaknya. Mungkin sudah berada dalam keadaan vegetatif. Kau tak punya kewajiban padanya. Kau jangan bersikeras lagi. Kakek. Aku janji pada Yun Miao untuk menikah secara resmi. Dia adalah istriku, bahkan seumur hidup. Aku juga harus menjaganya. Yun Miao. Jiang Yueyao sudah ditangkap karena memerintahkan pembunuhan. Hukuman Jiang Xing juga sudah dijatuhkan. Aku dan kakek sangat merindukanmu. Kapan kau mau bangun lagi? Halo, pesananmu. Ini terlambat sekali. Kenapa?
Tuan Gu, ku dengar perusahaanmu sudah bangkrut. Kau sedang antar makanan untuk bayar utang. Mungkin Tuan Gu tak kenal aku. Aku cuma manajer proyek kecil. Dulu perusahaan kami mau kerjasama denganmu. Waktu itu minum sampai lambungku berdarah. Tuan Gu juga sama sekali tak melihatku. Maaf. Sudahlah, aku tak perlu mempersulitmu. Kurasa perbedaan nasib ini sudah jadi hukuman terberat untukmu. Ada apa? Sudah terlambat setengah jam. Maaf. Kenapa belum sampai? Segera sampai. Kakek. Xian. Aku tahu kau adalah anak yang baik. Selama setahun Yun Miao koma, kau selalu menemaninya tiap hari. Tapi aku tak tega melihatmu menyia-nyiakan hidupmu di ruang rumah sakit ini. Kakek Su, aku janji pada Yun Miao akan mendaftar pernikahan pada 5 Oktober. Besok adalah hari yang kami sepakati. Aku ingin menikahinya. Kamu Aku tak bisa memutuskan untukmu. Tapi engkau harus pertimbangkan matang-matang sebelum putuskan. Yun Miao. Sejak pertama bertemu, aku sudah menyukaimu. Tapi aku tak tahu. Kalau menyukai seseorang, perlu keberanian untuk mengutarakannya. Aku hanya bisa melihat kau jatuh cinta pada bujuk rayu Gu Ruiz dan menjauh dariku. Tapi selama kau bahagia, aku rela menerima pembatalan tunangan ini. Siapa sangka, kau malah mengutarakan perasaan padaku di pesta tunangan. Yun Miao, kau bersumpah hanya mau nikah denganku. Pesta pernikahan sudah kusiapkan. Hanya menunggumu untuk mencoba gaun. Berapa lama lagi kau akan tidur? Berapa lama lagi aku harus menunggu? Pacarku, sekarang kau bisa melamarku. Yun Miao,